Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana telah memberikan nikmat dan kesehatan kepada kita semua. Tak lupa salawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita, yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tak lupa kepada keluarganya, para sahabatnya, tabiin atmau tabiatnya, dan semoga sampai kepada kita selaku umatnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah, pada kesempatan ini saya akan ceramah mengenai kecintaanku kepada gadget membuatku lalai akan kewajibanku. Tidak bisa dipungkiri lagi, pada zaman sekarang ini setiap orang pasti memiliki gadget. Mulai dari kalangan remaja, orang tua, bahkan anak-anak pun sudah diberikan gadget oleh orang tuanya. Manfaat dari gadget sangat beragam. Ada yang menggunakannya untuk hal yang positif dan ada pula yang menggunakannya untuk hal yang negatif. Untuk hal yang positif, pengguna menggunakannya untuk belajar, mengerjakan tugas, berbisnis, dan semacamnya. Sedangkan untuk hal yang negatif, pengguna menggunakannya untuk berpacaran, berjudi online, berbisnis ilegal, menonton video porno, game online, dan semacamnya. Nah, di sini saya akan membahas mengenai dampak yang lebih fatal dari penggunaan gadget ke arah yang negatif. Kita ambil beberapa contoh. Yang pertama, game online. Bermain game online saat ini sedang marak dan dilakukan oleh kalangan muda dan anak-anak di Indonesia. Kemudahan dalam mengakses game dari smartphone yang kita genggam membuat game online begitu diminati. Terkait dengan game online, ada dua hal yang harus menjadi pegangan. Pertama, game online tidak mengandung unsur-unsur yang dilarang dalam Islam. Misalnya, jika di dalam game online yang di dalamnya mengandung unsur-unsur kekerasan dan brutalitas, sehingga jika ada seorang anak yang bermain game online yang di dalamnya ada unsur-unsur kekerasan, maka akan mempengaruhi pikirannya. Lalu si anak ini akan meniru dan melakukan hal yang serupa. Kedua, ketentuannya adalah bermain game online itu boleh selama tidak meninggalkan kewajiban kita sebagai muslim. Misalnya, karena asik bermain game online, kemudian kita sampai lupa dengan waktu dan lalai akan sholat, atau hal yang bermanfaat lainnya sehingga hanya terpaku pada handphone yang kita sedang gunakan dari siang sampai malam. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Fawailul lil musallin allazina hum an salatihim sahun. Artinya, maka celakalah bagi orang-orang yang salat, yaitu orang-orang yang lalai dalam salatnya. Bermain game online itu boleh-boleh saja selama tidak meninggalkan kewajiban sebagai muslim. Namun apabila bermain game online tidak ada manfaatnya, melalaikan dari kewajiban, tidak mengandung hikmahnya, maka sebaiknya kita tinggalkan. Karena masih banyak kegiatan-kegiatan yang sifatnya positif dan lebih bermanfaat daripada hanya terpaku di depan layar handphone sepanjang hari. Bermain game online kalau hanya untuk hiburan semata, misalnya kita iseng-iseng main game online, itu boleh saja. Tapi apabila sudah sampai kecanduan dan menimbulkan dampak negatif, itu dilarang dalam Islam. Dengan demikian, alangkah baiknya jika seorang muslim menghindari hal-hal yang tidak bermanfaat. Selain game online, dampak negatif dari penggunaan gadget yaitu menjadikan gadget sebagai sarana berpacaran, chattingan, dan video call sebagai salah satu contohnya. Ketika kita chattingan, kita akan dibuat asik sehingga kita lupa dengan waktu, bahkan menunda-nunda kewajiban kita sebagai muslim, dan bahkan mengabaikan panggilan dari orang tua. Entar dulu mah, bentar lagi. Kadang bilang iya tapi tidak dilaksanakan. Kadang juga bilang iya tapi mata tetap terfokus pada layar handphone karena sedang asik chattingan dengan seseorang. Hal di atas tergolong kepada menyia-nyiakan waktu, sebagaimana Umar ibnu Abdul Aziz berkata, Lam yakun ido atuhum tarkaha, walakin adoul mawakita. Bukanlah menyia-nyiakan sholat adalah meninggalkannya, akan tetapi maksudnya adalah menyia-nyiakan waktunya, yaitu sholat di akhir waktunya. Berpacaran bukan hanya menyia-nyiakan waktu, tetapi juga termasuk berzina. Meskipun tidak bersenggama, tetapi melakukan zina yang sangat bermacam-macam.
seperti jina mata, jina hati, jina tangan, dan semacamnya. Contohnya, saling bertatapan, jalan berdua, ngobrol berdua sambil berpegangan tangan, bahkan sambil berpelukan, minum satu gelas berdua, makan satu piring berdua, bahkan sambil suap-suapan. Padahal sudah jelas tertulis di dalam Al-Quran bahwa kita dilarang mendekati zina apalagi sampai melakukannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surat Al-Isra ayat 32, Bismillahirrahmanirrahim, wala taqrabuz zina innahu kana fahisatan wa sa'a sabila. Artinya, dan janganlah kamu mendekati zina. Zina itu suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Oleh karena itu, teman-teman, mari kita sama-sama berdoa agar diperkuatkan dan diperkokohkan iman kita, dan juga agar kita terhindar dari perbuatan yang tidak bermanfaat dan menyia-nyiakan waktu. Contoh terakhir yang dapat saya paparkan dari dampak negatif penggunaan gadget yang dapat membuat kita lalai akan kewajiban kita sebagai muslim, yaitu judi online. Selain dosa berjudi, sama halnya dengan game online, judi online menyia-nyiakan waktu dan melalaikan kewajiban. Teman-teman, bolehkah saya bertanya, apakah yang membuat teman-teman cinta kepada gadget? Salah satu yang dapat membuat kita cinta kepada gadget yaitu karena di dalam gadget disajikan berbagai macam aplikasi yang membuat kita betah dan tidak ingin berpaling dari gadget. Cinta kepada gadget bukan berarti seperti cinta kita kepada seseorang. Meskipun tidak terucap, tetapi kita sering melakukan sebuah tindakan yang seolah-olah kita cinta kepada gadget. Bahkan kita sering terburu-buru dalam ibadah karena gadget, apalagi ada notifikasi pesan dari seseorang yang kita sayangi atau cintai, yaitu pacar. Kita sampai lupa untuk berzikir setelah sholat. Sholat yang seharusnya dilakukan dengan khusyuk, ini malah dilakukan dalam hitungan menit saja. Bahkan ada yang saking terburu-burunya, sholat hanya gerakannya tanpa jelas bacaannya. Summa na'udzubillahi min dzalik. Semoga hal itu tidak terjadi kepada kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Teman-teman yang saya cintai, saya tidak ingin kita berkumpul dan bersama-sama di dunia saja. Oleh karena itu, mari sama-sama kita saling mengingatkan, saling menguatkan agar terhindar dari suatu perbuatan yang tidak bermanfaat, hal-hal yang buruk, melalaikan kewajiban, bahkan menyia-nyiakan waktu. Bukankah sesama muslim itu harus saling mengingatkan? Jangan sungkan untuk teman-teman yang ingin menegur saya apabila saya mulai lalai dan mulai lemah iman saya. Saya akan sangat berterima kasih. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan, karena kesempurnaan hanya milik Allah dan kekurangan hanya milik saya. Akhirul kalam, subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.